Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Paras. Kali ini di podcast kali ini hari-hari suara rakyat. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, kali ini untuk membahas tentang podcast atau sharing-sharing cerita nih. Malam ini kita ada ibu saya. Nah, di sini dan mungkin kita bisa langsung yang kita akan sharing terkait dengan politik uang, baik itu pemerintahan nasional maupun pemerintahan desa. Nah, kita lihat nih kayak gimana sih dinamika politik uang yang ada, yang terjadi dari perspektif pandangan narasumber kita. Perspektif dari narasumber bintang tamu kita gitu. Nah, mungkin dari Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu nama dan umurnya. Nama saya Ibu Istiana, umurnya umur saya ini 40, tinggal di Sumatera udah 15 tahun. Asli dari Jawa, cuman merantau di Sumatera. Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung masuk aja gitu ya guys, biar nggak terlalu lama juga untuk sesi podcast kita malam ini. Sebelumnya Ibu udah pernah milih atau ikut pemilu gitu? Udah, kemarin pemilihan Datuk Rio ada 5 orang yang nyalon. Yang kami tuh banyak orang yang nyalon itu ngasih uang gitu. Nah, untuk siapa yang nanti yang menang, yang paling banyak itulah yang menang. Yang nyalon itu ada 5 orang, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang mendingan lah gitu. Itu biasanya dapatnya berapa, Bu? Kemarin orang yang nyalon yang paling kaya itu 250, ada yang 100, ada yang 50. Kemarin yang menang yang itulah yang paling banyak ngasihnya tuh 250. Itu yang ngasih disebar 5 calonnya itu disebar ke semua orang apa cuman misalnya orang calon 1 nyebarnya ke daerah ini, calon 2 nyebarnya ke daerah itu gitu? Semuanya dikasih. Dari 5 orang yang nyalon itu semuanya setiap warga dikasih, cuman orang itu kan milihnya yang paling banyak milihnya. Jadi gitu guys, jadi kalau misalnya di politik lebih di politik di desa gitu ya, nah itu tuh apalagi kan perspektif atau pandangan dari masyarakat desanya tuh kayak lebih milih ke gimana sih yaitu dampaknya banyak, berarti kan itu yang bisa menurut mereka bisa menyejahterakan dari masyarakat di sekitarnya gitu. Nah terus kalau yang menang tuh pasti yang paling dapet, yang paling nyebar duit paling banyak. Nah misalnya nggak yang kalah tuh nanti biasanya ngapain sih, stres apa piye gitu? Ya mereka udah terlanjur jual kebun, jual apa, ternyata kalah, malah menang yang lebih banyak itu ngasih duitnya. Ya kemarin adalah 1 orang itu agak-agak stres gitu. Tuh guys, kayak sampai yang begitunya gitu ya guys. Nah terus kalau yang nggak kepilih tuh biasanya kedepannya bakal nyalon lagi apa enggak? Kalau tahun kemarin yang gagal itu nyalon lagi, tapi sih sebagian tidak nyalon lagi. Ada yang nyoba nyalon lagi tapi kalah juga. Tetap menang yang paling banyak yang ngasih duit untuk warga itu. Terus itu ya biasanya kalau yang ngasih duit paling banyak kerjanya apa? Atau punya tanah atau punya apa gitu? Kebunnya banyak. Nah, kerjanya ya kerja punya toko tuh lah, punya ruko, cuman kebun banyak. Terus yang menang itu baik nggak ke masyarakat ya?
Ya, kalau yang ini kalau ditengok-tengok ya orangnya baik. Nampak apa jalan-jalan yang udah rusak itu diperbaiki biar apa? Biar ndak apa jalannya tuh biar lurus, maksudnya ndak banyak lubang-lubang gitu. Terus apa itu ibu-ibu yang kurang mampu tuh dikasih setiap bulannya dikasih apa? Beras 1 karung. Nah, terus ibu-ibu yang janda-janda itu dikasih beras 1 karung gitu. Oh, berarti itu termasuk program kerja ini berarti ya. Kayak memang nyalonin tuh ya udah dia nanti ngasih ini ke depannya gitu. Iya, dia udah janji mau pokoknya kalau milih saya nanti saya akan bantu untuk orang-orang yang kurang mampu. Terus apa itu ibu-ibu yang janda-janda yang udah tua-tua itu terus memperbaiki jalan-jalan yang rusak biar jadi bagus. Selain selain apa ya? Di desa kemarin tuh kan ada Datuk Rio atau Kades itu. Selain itu ada pernah dapat uang lagi yang paling banyak atau misalnya entah udah ngasih duit terus ngasih apa namanya ngasih beras atau bahan-bahan pokok tuh ada nggak? Nggak ada. Ada. Nek kemarin waktu pemilu presiden tuh ada dapat duit nggak? Iya dapat, ada yang apa itu dari partai Golkar, partai apa Gerindra, partai apa itu banyak lah yang ngasih itu, tapi yang menang itu apa PDI. Itu ngasih duit itu saya ngasih duitnya berapa 100.000. 100.000 semua. Iya. Terus menurut ibu politik maksudnya pas pemilu terus harus banget apa namanya harus banget ngasih uang ke rakyatnya apa enggak? Maksudnya buat dia menang gitu itu perlu atau enggak? Ya sebenarnya ya nggak perlu, yang penting orangnya mau bantu yang nggak mampu, bisa orangnya jujur, nggak korupsi. Nah, yang penting itu, tapi orang itu ngasih ya kami terimalah. Berarti nanti kalau misalnya orangnya itu nggak baik, maksudnya maksudnya nggak baik, maksudnya tuh latar belakangnya itu nggak terlalu baik, terus kayak banyak kasus ngono, terus tapi dia ngasih ngasih uangnya tuh paling banyak, misalnya yang 250 atau apa, itu ibu tetap milih sing 250-nya itu apa milih yang emang ngasih dikit tapi latar belakangnya baik? Yang ngasih, yang milih yang ngasih dikit lah, yang orangnya yang jujur, nggak korupsi, itulah yang dipilih. Untuk apa nerima yang ngasih banyak tapi orangnya korupsi, nanti nggak bantu-bantu yang kurang mampu, ibu-ibu janda-janda nggak dibantu, nah percuma saja. Jadi banyak orang buruh, banyak orang merantau di sini. Jadi kan kita harus milih orang yang bisa membantu kita. Terus berarti harapan ibu buat yang nyalon-nyalon entah itu kades, entah itu presiden, entah itu DPRD, DPD itu apa harapan ibu? Ya semoga mereka itu jujur, nggak korupsi, mau bantu yang nggak mampu, mau bantu ibu-ibu yang udah janda-janda itu, yang nggak bisa, yang nggak bisa nyariin nafkah tuh kan perlu itu dibantu dengan orang-orang yang nggak mampu, kan banyak orang yang miskin-miskin tuh. Selain itu Bu, ya maksudnya dari selain bantu-bantu dalam segi finansial, yang lainnya hal lainnya itu apa? Bantuan bansos tuh Berarti bantuan bansos tuh juga perlu di setiap apa bulannya itu jalan-jalan yang rusak di daerah sini kan banyak jalan yang rusak-rusak harus diperbaiki. Tapi itu yang di daerah blok B sampai blok C itu kan jelek, tapi sampai sekarang belum dibenerin nih. Itu kan lain apanya, Datuk Rio-nya lain. Datuk Rio daerah blok C, kalau sini kan di daerah Babeko lain-lain Datuk Rio-nya.
Jadi ya semoga politik ya, meskipun mereka punya uang banyak buat membeli suara gitu ya, kasarannya gitu, membeli suara dalam artian kayak ya semoga juga dengan pembelian suara itu seimbang gitu dengan apa ya, dengan ya program kerjanya mereka gitulah ya. Iya. Oke nih guys, mungkin sharing-sharing kita terkait dengan politik uang di tepatnya di pemilihan umum gitu ya, baik itu di desa maupun di kancah nasional gitu. Yang perlu kita ambil tuh ya itu sih ya, meskipun kita tetap harus melihat latar belakang dari calon pemilihnya itu tadi, calon pencalonannya itu tadi ya guys. Nah, itu juga kita juga harus meskipun dari banyaknya uang yang sudah diberikan dari sang calon itu tadi, kita juga harus punya apa ya, hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa mensejahterakan masyarakat, terutama untuk masyarakat kaum menengah ke bawah gitu. Oke guys, terima kasih buat yang sudah mau mendengarkan podcast hari-hari suara rakyat. Nah, kedepannya jika kalian ada saran, kritik maupun ide-ide untuk atau mau menyuarakan suara kalian, boleh banget langsung kirim ke email kita di bawah ini. Dan langsung aja, terima kasih telah menonton. Salam sejahtera, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.